asalnya Kuala Simpang. Oh, Kuala Simpang. Ini ada Kuala Simpang. Oh, di mana Kuala Simpang? Kami Karangbaru ya Pak. Oh, Karangbaru. Bapak Kuala Simpang mana? Ya, sekarang pendopo bupati. Pendopo. Nah, Telkom tahu? Oh tahu. Nah, sebelahnya ada rumah Wedana. Ya. Oh, rumah zaman tuh kan? Terus sekarang jadi pendopo bupati. Ya. Ya, pas di belakang pendopo itu sebelahnya ada lapangan tenis. Saya lahir di situ. Saya sudah tahun 80 saya di sini. Karena jadi pegawai negeri, saya pensiun aja. Ini sudah mulai kan kita. Jadi saya cerita dulu ya. Boleh Pak. Ya, saya ini asalnya Kuala Simpang, pindah ke Langsa karena jadi pegawai negeri. Lama saya di kantor Bapeda, yang sekarang jadi museum ya, di depan kantor pos ya. Jadi apa sebab saya dirikan kegiatan ini? Memang sesuai dengan bakat hobi saya. Dulu saya sebelum jadi PNS, saya di Kuala Simpang digelar sebagai pelukis. Itu saya pernah lama belajar di Jogja, menambah pengetahuan saya di bidang gerabah, batik, ukir kayu, taman, dan sebagainya. Jadi angan-angan saya kalau nanti saya pensiun, saya mendirikan kegiatan yang sifatnya edukasi, belajar tentang kerajinan dan seni. Mau belajar melukis boleh, kan gitu. Kerajinan ukir kayu juga boleh dan sebagainya. Jadi hasrat saya ya memang didukung juga sama keluarga. Kebetulan istri saya juga mantan guru SMP udah pensiun, jadi kami sama-sama pensiun. Alhamdulillah kalau kami hitung yang datang sejak kami dirikan edukasi ini udah lebih dari 7.000 yang datang. Ya sudah banyak anggaran juga. Oh, alhamdulillah. Yang datang ada yang dari Medan, dari Pesita, dari Tamiang, Aceh Timur, Lok Sumawe, dan Langsa. Dan alhamdulillah kami juga pernah diundang ke daerah lain ya, yaitu Aceh Jaya, Calang. Kami diundang oleh Disparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengajar gerabah di sana. Sudah itu nggak lama saya diundang lagi ke Banda Aceh di Taman Budaya. Digelar di situ di terasnya ada 150 anak sekolah dari mulai SMA dan SMP. Nah, disitulah saya buat workshop ya tentang edukasi kerajinan gerabah. Di Tamiang saya juga pernah belajar gerabah di Kecamatan Suwe, yaitu Desa Perkebunan Gedung Biara. Tempat mobilnya. Ya. Saya tahu. Ini mas dari mana? Dari mana juga? Oh, ini nggak jauh lah ya. Ini kan Suwe itu ya. Ini dari mana? Medan. Oh, Medan. Ini? Tenggulun. Tenggulun Aceh Timur ya? Oh, Aceh Timur. Aceh Timur ya? Ya, di Panggir nih. Panggir. Ya, kalau dulu kan belum pemekaran ya. Itu semua Aceh Timur dulu. Iya. Jadi langsung kan Aceh Timur. Sekarang udah bisa nggak ada. Sekarang udah nggak tahu lagi kan, udah dipilah-pilah lagi. Jadi kalau Simpang Jernih ya, Iya. kecamatannya masih banyak. Kecamatan Pun. Nah, kecamatan sendiri. Kemarin itu kan kecamatannya coba jadi Pak, karena Oh, yang iya. paling itu coba jadi. Oh, iya. Bisa aja ambil 8 desa di sini. Dan bapak saya dulu pernah jadi camat Serbajadi. Oh, Jadi dulu kan masuk wilayah Kecamatan Serbajadi. hey. Ini lukisan Bapak semua nih Pak? Iya. Ya, itu. Berarti Ini lukisan udah zaman ini. Udah tahun 90. si bagus. Ya artinya koleksi lama ya bisa dilihat. Kadang-kadang saya juga
terus rasa nggak tahu tangannya mau melukis gitu. Ya, tapi karena sibuk dengan urusan gerabah, apalagi ini tanggal 10 nanti sudah ada yang mau datang, anak bimbel, karena kalau anak sekolah kan masih libur. Oh iya. Iya. Ya, kalau libur nggak ada yang datang, pasti nggak ada yang datang, karena mereka rata-rata kan datang dari sekolah. Ini bimbel. Di sini bapak ngerjainnya sendiri apa ada karyawan? Pak? Ya keluarga. Oh, keluarga berarti Anak nggak ada saya. bawa karyawan dari luar gitu nggak ada? Enggak, dulu karena waktu itu kan ya alhamdulillah masih ada rezeki, karena kan pakai modal. Ah iya. Ambil dari Pleret Purwakarta itu satu orang gajinya bersih, makannya udah kita tahu rata-rata 1 bulan 3,5 juta nggak kemana. Tapi alhamdulillah nampak barangnya. Jadi selama kalau ada apa orang dari luar sana tuh itu dapur besar itu, iya sering kami gunakan. Kalau sekarang nggak ada pekerja yang dari luar ya kami pakai dapur kecil aja. Karena kalau yang dapur besar tuh sampai ribuan barangnya. Kalian mas. Nah, ini kan karena anak-anak yang lainnya anak sekolah. Apa li? Nang tali plastik. Hah? Tali plastik. Tali plastik. Coba Alif tengok aja. Rumah dia mana? Tuh rumah dia. Rumah. Rumah dia di rumah. Nah, jadi ini yang jelas kami memang di saat ini masih sangat membutuhkan kader untuk bisa mendampingi usaha. Karena bukan hanya saya ngajar di sini, tapi kan saya kadang-kadang diajak ngajar keluar. Yang aneh memang di sini belum semangat loh. Orang yang betul-betul mau Iya. sedangkan tempat saya belajar di Jogja atau di Kasongan itu satu kampung itu bisa dibilang sampai 1.000 orang. Itu untuk pelatihan aja gitu kan? Pengrajinnya Pengrajinan. satu kampung itu dihitung pengrajinnya sampai 1.000 orang. Macam Kasongan itu desa sentra industri kerajinan gerabah, itu pasarnya ekspor 1 bulan lebih dari 10 kontainer di pasar Kero. Boleh buka nanti di YouTube ya, gerabah Kasongan. Jadi desa wisata itu yang belanja banyak turis-turis. Sedang saya ini satu-satunya di Langkat dan sangat langka lah kalau di Aceh. Ada di Aceh tapi dia cenderung buat alat dapur. Kalau kita ini kan lebih cenderung ke seni, hiasan, hiasan banyak. Itu Pak, untuk harga jualnya tuh kayak mana nentukan Pak? Oh, Dari iya. apa dari segi bentuk atau ukuran itu Pak? Ya kita, kalau saya buat tuh barang tuh kan saya timbang tanahnya. Oh Dia iya. sama, dia kan ya nggak sampai 1 kilo tanahnya. Nanti harga jualnya ya rata itu semua 20.000. Jadi kalau ada yang mau belajar tuh yang sudah siap, sudah dicek putih itu cat dasar. Oh, iya Pak. Nanti saya taruh di sini, saya kasih cat, kasih kuas, nanti harganya juga 20.000. Kita Kalau ambil sendiri. Oh, kita yang ini sendiri. iya, kalian lukis sendiri nanti mau bentuknya apa. Nanti kami kilatkan lagi, sesudah kilatkan nah, baru bisa diambil. Jadi anak-anak sekolah dari mulai mahasiswa, SMA, SMP sampai PAUD itu sama, nominalnya sama. Karena hasrat kami kan dirikan kegiatan edukasi ini untuk bagi-bagi pengetahuan. Jadi bukan bisnis ya. Kita bukan cari profit ya. Ya ini pengalaman bagaimana dulu waktu saya nyari pengetahuan
ilmunya ya saya dulu bayar, jadi kan ya bisa dibilang bayar tapi ya sangat sederhana kan. Dulu pernah saya belajar di Medan ya, Sanggar Sekartini tentang patung dan relief ya. Ya kita macam kos-kosan bayar inapnya, makannya, ya sudah tuh uang bulanan. Jadi ini pengalaman ya tuh ke Jogja ya sama belajar bayar tapi batik gitu. Ya tapi alhamdulillah yang saya dapat ilmunya itu kan lebih dinilai daripada uang. Iya. Nah buktinya sekarang saya sudah banyak Banyak. yang datang kemari ya. Ada pesan guru saya yang masih saya ingat. Jadi kalau udah selesai kau di sini, jangan lupa kau ajarkan orang. Jangan kau pikir nanti dia akan menyaingimu. Ternyata dia nanti akan membesarkan namamu. Betul kan? Nah yang anak datang sini mungkin ya alhamdulillah masih ingat dia. Oh tuh Pak Aswan berapa? Ada dulu yang pernah saya ajar buat taman sampai dia bisa merantau ke Malaysia, di sana nawarkan buat taman, ya kan? Pasti ada yang nanya, di mana kau belajar? Oh sama Pak Aswan. Maka bukan gak mungkin ketika sedang jalan tadi Kota Langsa, Pak Aswan, saya ingat Pak, saya dulu pernah sama Bapak bikin taman. Ya kan? Inilah sebenarnya kalau kita hayati hidup tadi itu bukan karena banyak uang, tapi orang masih ingat kita, masih menghargai kita, ya kan? Apalagi ya dia mendapatkan nilainya yang nggak bikin itu deh. Kayak Yang membuat ini yang membantu saya. Anak saya kecil. jadi Pak, kalau untuk produksi kayak tanah liat itu ambil dari mana tuh Pak? Gimana? Ini diawali dulu. Ini apa sebab saya tuh terinspirasi ya dengan gerabah. Awalnya dulu saya dinas di perindustrian. Saya pernah mendampingi ahli tanah dari Bandung. Ya, kami survei dulu masih Aceh Timur. Surveinya dari Tualangcuk sampai ke Idi. Yang kami ambil sampel tanah. Ya, berapa titik. Orang Bandungnya malah geleng kepala. Banyak tanah yang bisa digunakan. Agar bisa dijadikan bahan industri dan kerajinan. Yang bahan industri itu ya misalnya untuk elemen bangunan misalnya. Kalau di Jawa rata-rata pakai genteng, orang itu gentengnya dari tanah. Ya, itu elemen dari bangunan itu. Sudah tuh di sana rata-rata rior. Ini kan semen. Oh iya, semen. Sana tanah. Nah, sudah itu lubang angin nih. Ya. Oh yang itu. Lubang angin. Sana tanah. Ventilasi. Ini semen Pak ya? Hah? Di sini semen kan? Semen. Sana tanah. Kalau di sini yang tanah, kalau tahu apa yang di sini untuk bahan bangunan, apa yang dari tanah? Batu bata. Batu bata kan, itu aja kan. Sejak saya dinas di perindustrian tahun 80-an sampai sekarang batu bata, nggak ada perubahan. Gitu. Nah ini kan tadi itu sebenarnya ya. Kalau orang di sana tuh bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Nah ini maaf ya, kalau saya orang pemerintah. Memang dari pemerintahnya sendiri nggak pernah itu bagaimana dia membuat suatu kebijakan supaya orang bisa tertarik untuk mendirikan suatu usaha yang sering kita lihat di spanduk slogannya menciptakan lapangan kerja. Tapi nggak ada, aksinya nggak ada. Nah ini saya ini kan sekarang bukan pemerintah, pensiunan.
tapi berniat tadi ajak orang bagaimana ya misalnya mengolah tanah ini tadi bisa menjadikan suatu produksi yang bisa bernilai. Kadang saya bandingkan ya, ini tanah ya dibuat batu bata beratnya sama, saya jadikan ini nanti gerabah ya kan, juga sama berat tanahnya. Ini kalau jadi batu bata cuma 500 perak betul kan? Batu bata kan? Iya. Sama dibakar sama juga, suhunya juga sama. Tapi ini yang 500 perak bisa diolah menjadi gerabah itu tadi 20. Kan ada nilai lebih kan? Itu yang polos. Bagaimana nanti kalau ada diukir atau didekor, ya nambah nilainya tadi. Oh, itu cuma sekedar polos saya 20.000. Iya. Belum lagi nanti kalau di finishing ya, pengecatan. Nah, pengecatan tuh banyak macam cat. Jadi catnya mahal, naik nanti harganya. Kenapa? Tergantung kualitas. Jadi ada lagi tuh bagaimana kreativitas kita tuh bagaimana mengolah cat tadi itu. Contoh ya, ada mengecat di dalam air ya. Itu namanya water painting namanya ya. Jadi begitu catnya sudah digenangkan di atas air, gerabahnya dicelur, ditarik, dia udah bentuknya macam marmer. Itu salah satu contoh. Itu teknik water painting. Ada juga tadi tuh yang diinovasikan tempel dengan pasir, tempel dengan daun-daun kering. Ini istilahnya kreasi seni. Itu artinya boleh-boleh saja, boleh menceritakan aja. Kenapa? Yang seorang pekerja seni ya terinspirasi untuk bagaimana produk itu bisa menambah nilainya. Jadi kalau namanya kerjaan seni itu sama juga macam melukis, itu ada aliran naturalis ya. Alam pemandangan naturalis, ada yang ekspresionis, ada surrealis, ada abstrak, ada mozaik, ada portretis. Ini gambar anak saya ini dulu waktu saya anak saya kecil itu kalau potret namanya portretis, itu wajah ya, portretis. Iya, itu istri saya. Saya kira foto tadi Pak. Kalau saya dulu lebih cenderung melukis. Itu bisa dibilang kalau di kamar saya dari pagi ke pagi saya nggak keluar kecuali ada hajat yang makan buat air. Dan itu juga lukisan bapak. Iya, gitu. Wah, itu kan bekas-bekas tuh maksudnya. Udah tahun 80 atau 90. Masih bagus Pak, masih cantik. Gambarnya kayak nyata gitu. Nah, jadi kan kalau melukis kan lebih banyak menghayal, jadi bukan bisa satu hari selesai. Iya. Harus diulang-ulang. Jadi kalau gerabah tergantung ada tanah putar jadi gitu. Itu kalau lukisannya itu ada bapak jual atau gimana? Oh dulu juga sering dipesan ya. Kalau sekarang ini ya karena sudah nggak lagi serius melukis, yang awal pun juga nggak ada. Jadi kembali ceritanya kalau kita kepingin melukis, jadi nggak ada ceritanya tuh oh bakat tuh sih boleh-boleh aja, tapi yang paling penting serius, sungguh-sungguh. Ada seorang anak bapaknya, mamanya juga lukis gitu. Ya artinya ada gen ya. Tapi kalau anaknya nggak sungguh-sungguh, mana jadi? Macam kalian ini dari sekarang misalnya, ya persiapkan diri. Jangan nanti sudah selesai kuliah, udah nyari kerja kemana-mana, kecewa kan? Ada embel-embel sarjana. Tapi sekarang ini ya, orang lebih cenderung berusaha swasta sendiri gitu, bisa